Ditantang debat warganet usai sebut, orang tolol sedunia, ini jawaban Ahmad Sahroni. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun, tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Sahroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya bener-bener tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soal.
Pusing banget ngeliat karyawan yang kurang ajar sama yang memberi gaji loh. Urut dada banget ngeliat perwakilan rakyat tapi arogannya bukan main, kurang ajarnya bukan main. Anda ini perwakilan rakyat atau perwakilan partai sih? Kok kayak nggak di pihak kita gitu loh. Kalau ngeliat sosial media Bapak apalagi, lihatnya itu kayak bukan perwakilan rakyat gitu. Itu sosial media kayak lambe turah jatuhnya. Pak, rakyat itu gak kurang kerjaan dan gak gila yang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba mengkritik sebegitunya. Pasti ada sebabnya. Emangnya DPR itu gak masuk akal? Kerja gak pakai akal, pendapatan juga gak masuk akal. Emang lucu banget sih gak masuk akal gimana ceritanya parlemen pendapatannya bisa puluhan kali lipat dari rakyat biasa. Padahal harapan kita kalian bisa loh memperjuangkan kesejahteraan kita. Tapi rasa-rasanya sekarang ya DPR itu bukan perwakilan rakyat, tapi kalian itu kayak menantangi kita, memusuhi kita, dan gak mau gitu dari pihak kita. Bapak bilang rakyat, oh, tapi Bapak diajak debat, Bapak nggak berani. Bapak bilang Bapak juga belum pinter. Terus maksudnya gimana nih? Bapak tuh jangan serakah, kalau misalnya udah nggak pinter, terus habis itu kinerjanya juga loyo, jangan arogan juga, masa semua keburukan diborong. By the way, buat teman-teman, aku suggest kalian buat nonton video kakak yang ini bagus banget, argumentasi dari kakaknya ini benar-benar mewakili hati rakyat banget. Dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima ajakan debat itu karena dia masih bodoh dan masih perlu belajar. Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia, gitu. Itu yang aku pertanyakan dan menurutku ini merupakan suatu kemunduran ya untuk Partai Nasional Demokrat saat salah satu anggota partainya berkata di publik dan dia tidak berani mempertanggungjawabkan perkataannya gitu. Jadi tunjangan komunikasi, tunjangan aspirasi yang kita bayar puluhan juta itu untuk apa? Kalau mereka bahkan nggak berani Kak diajak berdiskusi dengan masyarakat biasa loh. Aku kan tidak sekaya Ahmad Syaroni gitu kan. Politisi Partai Nasional Demokrat Nasdem Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pertanyaannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia, kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025. Menuai kecaman, ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tolol sedunia, itu pun ramai dikritik netizen. Bahkan, mantan Wakapolri, Obroseno pun turut mengomentari statement Ahmad Sahroni itu. Terbaru, Ahmad Sahroni juga ditantang debat oleh warganet yang tidak terima perihal pernyataannya soal orang tolol sedunia. Tantangan itu datang dari warganet bernama Salsa Erwina Hutagalung di media sosial Instagram. Perempuan yang mengaku juara debat di Nanyang Technology University dan mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada itu mengaku murka dengan statement Ahmad Sahroni. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @Ahmad Sahroni 88 dari partai @official garis bawah Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani, bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Namun belakangan, Ahmad Sahroni mengaku tak akan meladeni orang yang mengajaknya debat itu. Dia mengatakan ingin bertapa, ane gak akan ladenin ork yang ajak debat ane mau bertapa del dia pinter keren ane masih blow on, ane ini masih bego, tulis dia di unggahan